Sudah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, semangat pagi selalu semuanya. Mari kita lanjutkan materi kita yang kemarin kita sudah membahas tentang penilaian surat berharga jangka panjang. Kemudian kemarin kita sudah memilahkan di sana bahwa surat berharga jangka panjang itu ada dua jenis, yaitu saham dan obligasi. Nah, setelah itu kemarin kita juga sudah membahas bagaimana pertumbuhan daripada masing-masing surat berharga tersebut. Kemudian baru kita putuskan lebih baik kita berinvestasi di mana. Nah, sekarang ketika kita berinvestasi pasti di sana harus kita anggarkan. Nah, penganggaran itu pasti nanti akan berefek atau akan membawa resiko bagi perusahaan. Nah, disinilah hari ini kita akan membahas tentang analisa resiko dalam penganggaran modal. Jadi, ketika kita raising of fund, berarti kan di sana kita sudah mengkalkulasi sejumlah modal yang kita butuhkan. Nah, sehingga kita harus tahu bahwa ketika kita mencari dana yang kaitannya untuk menambah modal, tidak hanya berpikir dari mana dana tersebut diperoleh, tetapi resiko apa yang akan kita hadapi ketika kita melihat atau mencari peluang pendanaan tersebut, atau yang kita kenal sebagai raising of funds. Nah, kita memulainya dari resiko. Apa itu resiko? Resiko adalah suatu keadaan di mana keadaan itu akan membawa ke dalam kondisi yang sifatnya uncertainty, tidak pasti. Nah, tidak pasti itu bisa menguntungkan, bisa merugikan. Uncertainty itu bisa membawa kebaikan tapi juga bisa membawa ketidakbaikan. Nah, kondisi perusahaan selalu berhadapan dengan situasi yang tidak pasti atau uncertainty tadi. Dan setiap owners, setiap CEO, setiap manajer, karyawan harus selalu siap dengan kondisi yang tidak pasti tersebut. Nah, sehingga karena adanya situasi yang uncertainty tersebut, kesiapan yang harus dilakukan terutama dalam pencarian sumber dana di sini harus kita analisa terlebih dahulu. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa uncertainty selalu melekat dalam sebuah kegiatan yang sifatnya mencari keuntungan atau tidak mencari keuntungan, itu harus disadari, harus disiapkan. Nah, apa yang harus kita ketahui? Yang harus kita ketahui adalah yang pertama ketika kita berinvestasi. Risiko berinvestasi. Ketika kita berinvestasi, kita harus sadar bahwa nanti di sana akan ada probabilitas atau kemungkinan bahwa investasi kita seperti yang kita harapkan, hasilnya besar, dividen yang kita terima besar, atau tadi ketika kita mencari sumber pendanaan dengan melakukan penerbitan obligasi, harapannya adalah banyak yang akan membeli obligasi kita. Akhirnya di sana banyak investor yang menanamkan uangnya dari obligasi yang kita terbitkan tadi. Tapi juga bisa sebaliknya, bisa jadi obligasi kita tidak ada yang tertarik, bisa jadi saham kita tidak ada yang beli, atau yang beli dari obligasi dan saham tersebut tidak seperti yang diharapkan. Nah, itu yang dikatakan di sini sebagai probabilitas tidak tercapainya tingkat keuntungan yang diharapkan. Atau returnnya nanti mungkin menyimpang dari yang diharapkan. Inginnya untung 1.000 tapi dapatnya 500. Nah, sehingga kemarin kita sudah menghitung bagaimana ketika kita menjual saham atau kita menerbitkan obligasi, ternyata obligasi tersebut di pasaran bisa harganya lebih rendah atau sama dengan harga pasar atau lebih tinggi dari harga pasar. Nah, sekarang ketika kita berinvestasi kita harus berasumsi. Karena ketika kita tidak berasumsi, nanti di sana akan
menghambat, dalam arti menghambatnya di sini adalah yakin, tapi yakin kita berlebihan. Nah, sehingga harus ada asumsi. Asumsinya adalah ketika berinvestasi nanti kita untung, tapi jika kita tidak untung, kita masih ada harapan yang lainnya. Nah, itu yang dikatakan di sini asumsi. Nah, untuk melakukan investasi tadi, berasumsi tadi, ada beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah pendekatan pengukuran dalam beresiko investasi itu yang dikatakan sebagai pendekatan min standar deviasi. Kemudian yang kedua pendekatan ekuivalen kepastian. Kemudian yang ketiga pendekatan tingkat diskonto yang disesuaikan dengan risiko. Kemudian yang keempat analisa sensitivitas. Apa itu masing-masing pendekatan tersebut? Ketika kita bicara pendekatan min standar deviasi, di sana min itu rata-rata, standar deviasi itu penyimpangan. Berarti tingkat penyimpangannya rata-rata. Artinya apa? Bahwa ketika nanti kita berinvestasi atau kita nanti mencari sumber pendanaan, di sana kita harus tahu adanya unsur present value, nilai sekarang. Nilai sekarang uang yang diinvestasikan berbeda dengan ketika uang tersebut pertama kali diinvestasikan. Investasinya tahun 2010, sekarang sudah tahun 2021, berarti sudah 10-11 tahun. Pasti uang yang kita terima juga berbeda dari sisi jumlah maupun dari sisi nilai. Nah, penyimpangan tadi yang diharapkan tadi, harapannya adalah kita beli saham, harapannya 10 tahun ke depan itu nilainya itu naik, tapi ternyata loh kok turun ya? Oh, ternyata present value setelah kita hitung tadi dengan model pertumbuhan ya, jangan lupa teman-teman bahwa di sini yang kita hitung adalah dengan menggunakan model pertumbuhan, karena nanti saham tersebut dijual sudah beberapa waktu. Nah, otomatis nanti ketika kita menghitung dengan menggunakan min standar deviasi, berarti nanti juga akan ada tolak ukurnya. Nah, tolak ukurnya yang digunakan adalah seperti halnya ketika dulu teman-teman belajar statistik, bagaimana mengukur standar deviasi, di mana notasinya standar deviasi seperti terlihat di layar. Standar deviasi atau penyimpangan sama dengan akar sigma AX min A bar kuadrat kali PX. Kemudian A barnya itu adalah jumlah dari AX kali PX. Asumsinya A itu adalah arus kas, P-nya adalah probabilitas. Nah, sehingga misalnya di sini nih ada dua kemungkinan investasi yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah investasi dengan arus kas 3.000, 4.000, 5.000 dengan tingkat probabilitas 30%, 40%, 30%. Investasi yang kedua dengan arus kas 2.000, 4.000, 6.000. Kalau kita lihat di situ masing-masing angka jumlah arus kas sama 12.000. Tingkat probabilitasnya sama, tetapi apakah kemudian dua-duanya ini pasti menguntungkan? Nah, ini yang harus kita lihat masing-masing tadi. Nah, itu tadi dari angka di sini nanti kita akan berhitung, kita masukkan di rumus tersebut. Ini pendekatan kita menjelaskan secara global dulu ya. Kemudian yang kedua pendekatan ekuivalen kepastian atau certainty equivalent approach, di mana pendekatan ini memberikan penilaian yang sama antara sejumlah arus kas tertentu yang sudah pasti diterima dengan sejumlah arus kas tertentu yang diharapkan yang belum pasti dan mengandung risiko. Artinya apa? Arus kasnya sudah pasti, tetapi di sana kita juga harus tahu bahwa arus kas yang diharapkan nanti belum tentu pasti. Nah, itu yang jadi masalah di sini. Kemudian penyesuaian risiko dilakukan secara langsung terhadap arus kas yang diperkirakan yang akan terjadi waktu yang akan datang. Maksudnya bagaimana? Bahwa ketika kita menyimpan atau kita berinvestasi, lagi-lagi bahwa present value selalu berlaku. Sehingga pendekatan ekuivalen kepastian ini sebenarnya adalah menjumlah. Ekuivalen itu adalah menjumlah. Menjumlah apa? Menjumlah hal-hal yang
sekiranya nanti melenceng pendekatan ekuivalen kepastian. Jadi melencengnya itu seberapa besar, seberapa banyak. Nah itu kita jumlah. Dasarnya apa? Dasarnya adalah terjadinya kegiatan penjualan nilai perusahaan di periode-periode sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan tingkat diskonto dengan yang disesuaikan dengan risiko, di mana di sini unsur risiko tidak dimasukkan ke dalam arus kas yang diharapkan, tetapi secara langsung dimasukkan ke dalam tingkat diskonto yang merupakan penyebut pada formula net present value. Kemudian yang terakhir itu adalah analisa sensitivitas atau sensitivity analysis, atau sering disebut analisa kepekaan, di mana di sini teknik tersebut untuk menilai dampak atau impact berbagai perubahan dalam masing-masing variabel penting terhadap hasil yang mungkin terjadi. Nah, di sini dari keempat pendekatan tadi, mana pendekatan yang paling realistis? Nah, itu kan yang harus kita ketahui ya, teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita bicara pendekatan pengukuran risiko investasi, apakah efektif semuanya kita gunakan bersamaan, ataukah kita pilih salah satu, ataukah kita langsung comot salah satu tanpa melihat prosesnya. Nah, itu yang harus kita ketahui. Sebenarnya 4 pendekatan ini sama-sama efektifnya, tetapi kita harus tahu data yang bisa kita himpun. Jadi bukan masalah alatnya yang keliru, tetapi adalah ketika kita berusaha menghimpun data yang ada. Data apa? Tadi yang dibutuhkan di sini minimal harus ada 2. Yang pertama adalah arus kas, yang kedua adalah kemungkinan keuntungan yang bisa dihasilkan. Nah, sehingga ketika 2 data itu bisa kita peroleh, nanti kita bisa menentukan, oh kalau saya punya data tersebut berarti saya akan lebih tepat menggunakan pendekatan yang salah satu di sini, entah mean standar deviasi, ekuivalen kepastian, atau tingkat diskonto yang disesuaikan dengan risiko, atau menggunakan analisa sensitivitas. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya akan kita bahas masing-masing pendekatan tersebut secara contohnya dengan by kasus, by case, sehingga akan lebih jelas. Mungkin ini dulu, silahkan kita diskusikan masing-masing dari 4 pendekatan yang ada. Masing-masing boleh menanyakan apa mungkin sudah ada contoh, kemudian ada kasus, walaupun belum kita hitung secara manual atau kita menghitung dengan kasus yang sifatnya kuantitatif. Tapi silahkan boleh bertanya ketika menjumpai suatu kasus yang berkaitan dengan ketika kita akan berinvestasi. Diasumsikan aja. Begitu teman-teman. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Kita akan lanjut lagi di materi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.